tentunya bersama Nafil gitu ya. Oke, Insya Allah sebelumnya barakallahu fikum untuk teman-teman semuanya nih ya, adik-adik yang apa namanya sudah dipilih nih sama Allah, Masya Allah ya, udah uh, liburan versi berfaedah gitu ya, dengan sama Quran nih, belajar bareng ya sama NN gitu. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, teman-teman ya, boleh nih biar lebih semangat lagi ya, kita ice breaking dulu nih di awal gitu ya. Nah, mungkin kemarin udah belajar Quran di surah Asy-Syu'ara gitu ya. Nah, ini boleh nih kita di sini mau main tebak-tebakan ya, tebak-tebakan nama nabi gitu. Nah, gampang aja nanti di layar akan dimunculkan nama seorang nabi gitu ya, teman-teman. Tapi namanya nih katanya diacak gitu ya, huruf-hurufnya diacak gitu. Jadi, teman-teman boleh untuk nebak di kolom chat ya, di kolom chat namanya itu yang betul siapa ya dari yang sudah ditampilkan di layar gitu. Gimana? Udah siap teman-teman? Boleh coba kasih jempolnya kalau misalnya udah ready nih mau main dulu ya. Gitu, mau ice breaking. Oke. Wah, Naila siap banget nih kayaknya. Oke, mana nih yang lain jempolnya? Oke, udah banyak ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Untuk soal yang pertama boleh di next. Nah, Disir. Nah, kira-kira nama nabi siapa nih, teman-teman? Boleh diketik di kolom chat ya. Kira-kira nabi siapa nih? Idris. Wah, cepet-cepet banget nih typingnya ya. Masya Allah. Oke, nggak kalah cepet ya sama typing bikin status gitu ya. Oke, langsung jawab Nabi Idris. Ya, betul banget ya. Jawabannya adalah Nabi Idris alaihissalam. Masya Allah. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini ada Mak. Siapa nih? Waduh, cepet banget. Siapa tuh tadi yang paling cepet? Hamzah, Masya Allah, cepet banget ngetiknya. Oke, yang lain juga nih ya, nggak kalah cepet. Oke, betul banget ya, Nabi Adam alaihi salam. Oke, ada lagi soal berikutnya. Nabi siapa lagi nih yang akan kita bak ya? Nah, Rahun. Wah, siapa ya? Oke, nah mungkin ini cukup familiar juga ya. Betul banget teman-teman, Masya Allah. Nabi Harun alaihi salam ya. Nabi Harun ini saudaranya siapa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Saudaranya siapakah Nabi Harun? Masya Allah betul ya, Fajar. Saudaranya dari Nabi Musa alaihissalam ya. Masya Allah bestie banget gitu ya, Nabi Harun sama Nabi Musa nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini siapa nih? Usma. Baru kita sebut tadi ya. Masya Allah, cepet banget jadinya dijawabnya. Oke, betul ya. Eh, wah, Arsyad kayaknya ini nih. Apa namanya? Ya, Arsyad ya. Tipe ya. Gak apa-apa, jadinya muda ya. Oke, harusnya Musa. Oke, betul ya jawabannya Nabi Musa alaihissalam. Masih ada soalnya? Nah, ini kayaknya agak sulit nih. Soalnya hurufnya agak banyak ya. Waduh, tapi Zihada cepet banget nih, Masya Allah. Betul sekali. Nabi Sulaiman, ya, Masya Allah. Ada yang tahu nggak teman-teman Nabi Sulaiman mukjizatnya apa nih salah satunya? Apa nih kalau Nabi Sulaiman? Yang tahu nggak teman-teman nih? Iya, betul banget. Bisa berbicara sama hewan ya, Masya Allah nih. Ada yang mau juga nggak nih teman-teman bisa bicara sama hewan gitu? Biar ada teman curhat gitu ya. Enggak ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Masih ada soalnya? Oh, sudah selesai, Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Masya Allah, antusias sekali ya ikutan ice breakingnya. Semoga jadi semakin fokus ya dan semangat nih buat ngikutin agenda berikutnya. Nah, biar lebih apa namanya berkah lagi ya teman-teman sesi kita, agenda kita malam hari ini. Yuk kita sama-sama dengarkan dulu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hamzah Sidki Al-Fawaz ya. Sudah ada di sini? Ada Hamzah? Udah. Oke, boleh silakan untuk dibacakan. Akan bacakan surah Asy-Syu'ara ya. Silakan Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون
ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Hamzah, barakallahu fiik. Semoga apa namanya kita yang mendengarkan dan juga Hamzah yang membacakan ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya kita kembali lagi ya teman-teman. Oke, mungkin aku di sini uh, selaku MC ya, perkenalkan dulu mungkin ya tadi belum sempat perkenalan. Uh, aku di sini sebagai MC Astri, perkenalkan teman-teman. Nah, di sini izin membacakan ya agenda kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan tilawah ya yang dibacakan oleh Hamzah. Nah, kemudian berikutnya akan ada review insight bareng nih ya dari teman-teman di sini gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu kepada Ananda Zihada, Widya, Aisyah, Naila, Hanan, dan Rusdan ya. Silahkan untuk memulai reviewnya. Silahkan teman-teman. Sudah. Pengefil Surah Asy-Syu'ara Insight ayat 49. Setelah deklarasi terang-terangan di depan publik bahwa para sihir beriman pada Tuhannya Musa dan Harun alaihissalam, sekarang yang bisa adalah Fir'aun cuma tinggal dirinya sendiri. Karena udah gak ada lagi yang berada di pihaknya, Fir'aun pun pakai taktik yang dia punya satu-satunya. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Ngapain coba beriman pakai izin? Udah kayak mau buka usaha. Maksudnya, di sini Fir'aun ngerasa para pesihir lancang banget beriman duluan tanpa ada musyawarah. Bagi Fir'aun, omongan ini gak ada di skrip sama sekali pas tadi lagi di belakang layar. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya dia benar-benar pemimpin kalian yang mengajarkan kalian sihir. Para ahli sihir tahu persis kalau Nabi Musa bukanlah orang yang ngajarin mereka magic. Mereka sendiri aja belajar dari negeri mereka sendiri. Mereka baru ketemu Nabi Musa ya saat itu juga. Sebelum-sebelumnya gak pernah tuh saling WhatsApp-WhatsAppan atau DM-DM-an dulu. Terus Fir'aun bohong-bohongin ini buat siapa? Buat orang-orang yang dengar di situ. Falasaufa ta'lamun. Maka kalian nanti pasti benar-benar akan tahu akibat perbuatanmu. La uqatti'anna aydikum wa arjulakum min khilafin. Sesungguhnya aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian dengan bersilangan. Aku akan potong tangan kiri dengan kaki kanan kalian.
atau kaki kanan dengan tangan kiri kalian, semua dari arah yang berlawanan. Wala usallibannakum ajma'in, dan aku akan menyalib kalian semuanya. Dengan kata lain, dan gue akan pajang lu semua di tiang. Gue akan gantung dan salib di sana. Kenapa Fir'aun pakai ribet-ribet potong silang dan salib segala? Kenapa nggak langsung bunuh aja biar cepat kelar? Karena Fir'aun itu nggak khawatir sama ahli sihir. Maksudnya, ya mereka juga dikit lagi bakalan mati. Yang Firaun takutin adalah semua orang yang nontonin di situ. Dia pengen bikin contoh buat publik. Lalu, apa kata para ahli sihir itu saat mendengar ini? Apakah mereka gemetaran dan pengen minta ampun aja? Berlanjut. Ngafal ngefil surah Asy-Syu'ara Insight ayat 50-51. Di ayat sebelumnya, kita tahu nih kalau para ahli sihir lagi diomel-omelin sama Fir'aun. Di depan semua orang, mereka diancam bakal disalib. Terus, apa kata mereka? Qalu la dhair. Mereka berkata, gak ada tuh yang kami takutkan. Oh, gak apa-apa kok. No problem, who cares? Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Gak apa-apa kok, gak ada bahaya bagi kami. Toh nantinya kami akan pulang-pulang juga ke Tuhan kami dengan atau tanpa siksaan dari kamu. Di sini kita bisa ngeliat betapa mereka telah merasakan manisnya iman. Gak ada lagi yang ditakutin dari sekejam dan sesakit apapun siksa dunia. Orientasi mereka bukan lagi gimana urusan hidup gue sebelum mati, tapi gimana kehidupanku nanti setelah mati. Mereka tahu bahwa saat berpulang, mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di hadapan Allah. Inna nata'amau. Sesungguhnya kami amat menginginkan. Apa sih yang diinginkan? Inna an yaghfira lana rabbuna khatayana. Bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Para pesihir ini benar-benar tobat totalitas loh. Berlari sekencang-kencangnya menuju Allah buat ngejemput iman kalah hidayah menyapa mereka. Mereka bilang, kami pengen banget Allah mengampuni segala kesalahan kami yang dulu, kekufuran-kekufuran kami, kesyirikan-kesyirikan kami, kekerasan hati kami, dan semua kegelapan kami di masa lalu. Karena apa? An kunna awwalal mu'minin. Karena di sini kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Karena di lapangan ini kami adalah orang yang pertama-tama beriman dan mendeklarasikan iman secara terang-terangan. Bukan jenderal-jenderal, bukan para prajurit, bukan pula para penonton Bani Israel. Ya, alhamdulillah, sampai sinilah perjalanan kita memutar waktu. Masuk dan larut dalam sepotong kisah beribu-ribu abad yang lalu. Yang mungkin tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya kasih sayang Allah mengajarkan kita Al-Quran, kita nggak akan pernah tahu sejarah berjuta hikmah dalam sudut pandang dialog sedetail ini. Kisah Nabi Musa dan Harun alaihi salam lewat tuturan bisa mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Firaun kita belajar bahwa sehebat-hebatnya seseorang di muka bumi, ia tetaplah lemah dan akan kalah di hadapan Sang Maharaja Al-Malik. Setinggi-tingginya masyarakat dalam memandang diri Firaun, mudah bagi Allah untuk membuatnya rendah atau al-khafid. Sepandai-pandainya seseorang menyusun strategi dan tipu daya, jebakan mereka tak akan bisa berbuah apa-apa di hadapan Allah yang Maha Perkasa Al-Aziz. Dari sosok Nabi Musa, kita belajar bahwa tidak ada makhluk yang berjudul manusia bisa sempurna. Seseorang yang selalu dianggap baik pun pernah memiliki kekhilafan di 10 tahun lalu. Kita jadi tahu bahwa seburuk-buruknya orang, dia selalu punya kesempatan jadi orang baik di masa depan. Dari sosok para pesihir, kita belajar bahwa segelap-gelapnya masa lalu seseorang, ia tetap berhak mendapatkan cahaya.
Tanpa gelap, mungkin manusia tak akan bisa mengenali, menghargai, merasakan sepenuhnya apa itu terang. Mungkin kita semua tahu apa itu terang, tapi kita akan lebih-lebih mengenali apa itu terang jika kita pernah merasakan gelap. Dari ucapan para pesihir, kita diingatkan tentang sebuah harapan. Harapan besar yang diimpikan makhluk sejagat raya. Bahwa Allah itu benar-benar Ghafurur Rahim. Zat yang maha mengampuni, lagi terus menyayangi. Betapa Allah mengampuni para pesihir tanpa tapi. Tanpa menyusuri jejak kelam masa lalu mereka. Dalam mengampuni, Allah tak akan pernah memandang dan membawa-bawa masa lalu seorang kita. No matter how messed up or past. Jika berlari ke Allah dengan sebenar-benarnya kembali, seperti halnya para pesihir, kita pun akan diampuni, disayangi. Ghafur Rahim. Aduhai, Tuhan seperti apa lagi yang hendak kita cari? Semoga kita tak lagi mencari harapan, tumpuan, sandaran selain pada Allah yang Maha Kuat, Al-Qawi, yang Maha Kokoh, Al-Matin, yang Maha Melindungi, Al-Wali, dan yang Maha Memberi kesejukan serta rasa aman, Al-Mu'min. Karena alangkah indahnya mereka yang telah Allah backup. Ujian seberat dan sebesar negeri Mesir saja dapat terasa lapang. Semoga ayat-ayat yang kita hafal dapat menjadi bekal sekaligus penyemangat dalam menghadapi beratnya ujian-ujian kita selama berbekal di dunia. Kawan menghafal dan tadabburmu. Ngafal ngefil. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Fiik, teman-teman semuanya. Masya Allah, seru banget ya, teman-teman. Kita tadi sudah dibacakan ya, Masya Allah, tadi Afwan bukan review insight ya, tapi pembacaan insight nih dari ayat-ayat terakhir di surah Asy-Syu'ara ya, yang di NN kan, yaitu ayat 49 sampai 51 ya, Masya Allah. Barakallahu fikum adik-adik semuanya yang sudah membacakan. Ini kayaknya the next podcaster di Ngafal Ngafil ya, Masya Allah nih. Ekspresif sekali gitu ya tadi membawakannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke agenda yang berikutnya ya, teman-teman semuanya. Oke, agenda berikutnya yaitu ada sambutan ya, yang atau speech yang akan disampaikan oleh Kepala Program Liburan Quran with NN, yaitu oleh Kak Fitri. Nah, kepada Kak Fitri disilahkan. Ya, terima kasih Kak Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya deg-degan nih tadi mendengar itu tuh, Masya Allah ya, luar biasa adik-adik kita yang ada di program ini ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji syukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan ke kita semua, termasuk nikmat pertemuan kita, yang pasti ini skenario dari Allah. Tidak menyangka ya kita bisa dikumpulkan di satu ruangan, ada dari Medan, Bandung, Jakarta, dan Purwokerto. Masya Allah. Luar biasa Allah memberikan kenikmatan di hari libur dan di hari-hari persiapan yang masuk pondok, yang masuk sekolah ya. Dan ini berkumpul juga guru-guru di tengah kesibukan raker dan sebagainya ya, Masya Allah. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kesempatan. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Dian selaku kepala sekolah di Ngafal Ngafil, sekolah Ngafal Ngafil. Kita sebut beliau kepala sekolah di NN ya, Masya Allah. Dan untuk para mentor yang kami banggakan, yang selalu semangat membersamai adik-adik di pagi hari dan malam-malam pun masih kita briefing dan sebagainya ya. Terima kasih yang luar biasa. Kemudian untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, peserta liburan Quran ini, terima kasih atas izinnya, terima kasih atas supportnya, Masya Allah, sehingga adik-adik bisa mengikuti program ini dengan baik ya. Dan tentu saja terima kasih juga kehadirannya kepada anak-anak hebat yang liburannya nggak cuma geler-geleran di kasur ya, pagi-pagi ternyata sudah memulai hari dengan
sesuatu yang sangat powerful gitu ya. Memulai hari dengan Quran, memulai hari dengan mendekatkan kepada Allah. Alhamdulillah. Dan tak terasa ternyata sudah 2 pekan ya. Dan sudah kita ada di penghujung acara kita. Bahkan ada yang sudah penutupan tadi pagi ya untuk Jakarta, Masya Allah. Dan semangatnya menular ke kota yang lain. Dan 2 pekan yang singkat gitu ya. Tapi terasa apa namanya penuh makna ya. Oh ya, Masya Allah. Eh, Terima kasih juga kepada Ustadz Januar yang sudah berkenan hadir untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kami semuanya, kepada adik-adik, kepada orang tua, dan pada para guru yang ada di sini. Masya Allah. Dan ini ya 2 pekan ini, Masya Allah tiap pagi habis subuh, ada yang setengah 6, ada yang jam 5, ada yang jam 6. Ada mengikuti pagi-pagi ngaji, mengawali hari dengan Quran, kemudian ternyata nggak cuma itu ya, ada Jumat Berkah juga, ada games-games, dan ada talent mapping ya di masa-masa yang kebanyakan ya harusnya di Islam nggak ada remaja ya, tapi qadarullah memang ternyata masih banyak pemuda-pemuda yang masih bingung nih seperti apa, dia mau kemana arahnya, dia sebenarnya apa. Alhamdulillah kita mendapatkan satu materi dan tes talent mapping kemarin ya. Semoga apa yang kami hadirkan eh, bisa memberikan manfaat ya untuk adik-adik semuanya. Mungkin itu ya, kita Masya Allah tidak menyangka ada 46 peserta yang mengikuti 2 pekan ini dari berarti 4 kota ya, Medan, Jakarta, Bandung, Purwokerto. Nah, mohon doanya semoga ini bukan yang terakhir, ini yang pertama dan ada program-program selanjutnya dan semoga apa yang kami lakukan memberikan manfaat dan tentu kami juga mengaturkan mohon maaf ya atas banyak sekali kekurangan atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya ayah bunda semuanya ya. Oh ternyata cuma kayak gitu ya gitu ya. Kami mohon maaf, ini baru ini yang bisa kami upayakan. Semoga Allah catat sebagai amal ibadah dan pesan untuk adik-adik tercinta, semoga apa yang sudah dilakukan berlanjut ya, nggak cuma 2 pekan ini, tapi istiqomah hingga nanti husnul khotimah, berteman dengan Quran, berdekat-dekat dengan Quran. Dan kebiasaan 2 pekan ini yang tidak tidur setelah subuh juga hingga nanti kita husnul khotimah ya. Gitu. Mungkin itu saja ayah bunda semuanya, Ustadz dan rekan-rekan mentor di sini. Terima kasih atas semua dukungannya. Kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair, Kak Fitri ya sudah tadi menyampaikan sambutannya. Berikutnya teman-teman kita dengarkan juga ya ada sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan mentor kita nih, yaitu ada Mas Ahmad di sini. Mas Ahmad sudah bergabung. Assalamualaikum Mas Ahmad. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. silakan Mas Ahmad. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kak Astri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ahlan wa sahlan Ustadz Januar, ayah bunda semua, teman-teman kakak-kakak panitia, mentor dan alhamdulillah mewakili mentor program liburan. Bersyukur banget kali ini bisa jadi bagian program liburan bareng NN ini. Walau singkat, insya Allah banyak momen berkesan ya. Pagi-pagi di hari libur kita harus tetap berinteraksi sama Quran, insya Allah. Terus saya ucapin terima kasih juga untuk teman-teman semua di sini, adik-adik yang luar biasa semangatnya. Jangan berhenti di sini, jaga terus semangat Qurannya, walaupun liburan udah selesai. Semoga Allah jaga hafalan kita, semoga Allah jaga terus curiosity kita kepada Quran. Karena curiosity is fuel of knowledge. Karena saya ingin tahu kita adalah bahan bakar ilmu pengetahuan. Jadi kita mesti banyak kepo sama Quran. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga Allah berikan kita kedekatan terus dengan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Ahmad sudah Assalamualaikum. menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari perwakilan mentor kita ya, teman-teman di sini sudah ada Mas Ahmad nih, Masya Allah tadi jangan pernah berhenti ya untuk berquran walaupun liburannya sudah selesai gitu. Oke, mungkin kita ke agenda berikutnya. Nah, di sini juga sudah hadir ya perwakilan dari orang tua murid yang mengikuti program liburan bareng Quran nih bersama NN gitu ya. Di sini sudah ada Bunda Fatimah. Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Bunda untuk sambutannya. Terima kasih Kak Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa kita lafazkan dengan begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuk kenikmatan untuk bertemu dengan teman-teman sekalian, begitu juga dengan ketemu dengan para ustadz dan ustazah yang telah mempersiapkan acara yang sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mengisi liburannya dengan baik sekali, terutama berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga sholawat beriring salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, insya Allah. Bahagia sekali rasanya tadi tiba-tiba sebenarnya ya Kak Fitri ditunjuk untuk memberikan testimoni untuk malam hari ini. Cuman yang disampaikan pada malam hari ini pertama sekali alhamdulillah syukur kepada Allah ya ketemu dengan e-flyer yang tiba-tiba muncul di grup dan ternyata saya dari bundanya Fatimah ini, kami dari Medan yang kebetulan dapatnya itu ketika sehari sudah berjalan gitu ya kan. Jadi sebenarnya waktu itu ada cemas, wah ini masih bisa daftar nggak ya? Masih udah cukup nggak ya kuotanya? Gitu. Karena memang mencari kegiatan yang bisa dengan liburannya itu bermanfaat itu menjadi suatu hal yang challenging bagi orang tua. Karena kalau sudah liburan, apalagi anak-anak yang memang dia basicnya dekat dengan Al-Quran, ketika liburan itu menjadi suatu ujian nih bagi orang tua untuk ngingetin di rumah nih. Jadi cari-cari cara supaya dia nggak lupa, supaya dia tetap aktif. Ini gimana ya? Tiba-tiba itu muncul di beranda di WA, di grup waktu itu, dan coba-coba aja lah, coba aja kontak Kak Fitri nih kalau dia rezekinya Fatimah, mudah-mudahan jadi ini, insya Allah. Alhamdulillahnya meskipun sudah 2 hari terlewat ya Kak Fitri ya, alhamdulillah Fatimah bisa ngikutin di hari yang berikutnya. Jadi banyak sekali manfaat yang kami rasakan di sini ya, apalagi sebagai dari orang tua ataupun dari Ananda sendiri, yang mana ini ada cara lain nih, cara alternatif lain yang mana anak-anak bisa ngafal melalui insight yang ada di dalam Al-Qur'annya. Nah, itu jarang kita jumpai di program-program sekolah ya. Justru mereka bisa mentadabur gitu ya, mentadabur dari isi Al-Qur'annya. Cara menghafalnya itu adalah dengan mempelajari isi kandungannya. Itu luar biasa dan mereka juga dilatih untuk menyampaikannya dengan caranya mereka. Artinya mereka juga dipicu ya untuk menyampaikannya dengan apa yang mereka pahami sehingga mereka bisa menganalisis, mereka bisa paham bahwa ini nanti akan saya bawa di kehidupan sehari-hari saya. Dan dari kisah Nabi Musa dan Firaun yang ada di sini, Masya Allah banyak sekali manfaatnya, yang terutama adalah tauhidullah ya, bagaimana mereka mengenal Allah dari kisahnya Nabi Musa. Dan yang kedua yang tak kalah bermanfaatnya yang di sini adalah nggak susah lagi neriakinnya jangan tidur gitu, karena mereka langsung sudah paham posisinya bahwa akan di video call gitu kan. Jadi ketika sudah selesai subuh
Mereka langsung stay dengan pakaiannya yang lengkap, berhijab ya kalau Fatimahnya. Jadi mereka menunggu untuk di video call sama kakak-kakaknya. Dan Masya Allahnya juga kakak-kakak mentornya di sini juga sudah meng-create acaranya dengan baik. Bahkan kami juga dapat talent mapping ya di sini sehingga kita bisa tahu bakat Ananda atau cara belajarnya ya yang mungkin nanti bisa kita arahkan ke depannya meskipun saya kelewatan itu caranya. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa coba baca ya hasil talentnya dari bahan PowerPoint yang dikirimkan di grup. Kemudian yang berikutnya lagi ada acara yang mereka offline, di mana mereka mencoba untuk ketemu ya. Jadi tantangan untuk menghadapi anak usia remaja itu besar ya. Dan ketika mereka mendapatkan komunitas sama-sama hebat nih, sama-sama berjuang untuk gak tidur, sama-sama punya suatu rasa penasaran dengan Al-Quran, itu kan ini nih anak-anak hebat yang apa yang bisa menghalangi kita dari pikiran generasi Z itu semuanya seperti generasi strawberry. Enggak. Ini ada nih anak-anak hebat yang ketika mereka dipetakan potensinya, ketika mereka diarahkan keinginannya, mereka bisa kok membuktikannya kalau mereka ini hebat gitu ya. Dan mereka membuktikannya dengan rasa tidak malu ya. Ketika anak-anak ini di Medan kebetulan kemarin Jumat berkahnya itu bagi-bagi nasi ke para pejuang cuan gitu ya, ada ke bapak beca, ke bapak supir angkot, ke bapak yang lagi kerja bangunan gitu. Jadi karena mereka ini merasa ini suatu hal yang benar yang kami lakukan, jadi ada rasa keberanian dan mereka nggak takut. Nah itu kan juga membangkitkan rasa empati mereka. Nah ini juga luar biasa ya. Cuman ada yang satu yang kurang ini Kak. Eh, Kurang lama. Jadi cepet banget acaranya udah selesai baru 2 minggu gitu ya. Awalnya harusnya kemarin di awal liburan ya. Itu bisa kita setting lagi. Dan saya sih pesannya yang pertama terima kasih sekali dengan kakak-kakak yang sudah mengcreate acara ini dengan sedemikian rupa para ustadz dan ustazah sehingga memang ini bisa kita jalankan dengan baik ya meskipun ternyata ini saya baru tahu ada Medan 2 itu ternyata Medan 2 itu isinya dari Aceh yang dari apa namanya Sumateranya itu bagian yang apa yang Sumatera Utaranya itu Sumatera Utara yang jauh gitu ternyata bukan kota Medannya. Nah itu luar biasa ya bisa menggabungkan ini semua dan punya rasa keseragaman yang sama gitu ya membahas hal yang sama sehingga mereka punya insight yang luar biasa ya mengenai Al-Quran. Kemudian juga pesannya juga karena memang sudah keep in touch dengan kakak-kakak pementor sih harapannya nggak berhenti sampai di sini. Ya, jadi harapannya ada kegiatannya lagi, lanjutannya atau ada bentuk follow up-nya sehingga mereka merasakan kedekatannya lagi itu tetap berlanjut, tidak berhenti sampai di sini dan mereka juga punya kemantapan ya dan juga kematangan yang lebih baik lagi. Kebetulan ketika Fatimah ketemu sama teman-temannya, kayaknya dia yang paling kecil ini, teman-temannya pada udah SMA waktu itu, dia masih SMP. Nah, jadi dia apa dapat teman yang udah lebih dewasa, yang alhamdulillah semuanya berdampak positif. Luar biasa. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair, Bunda Fatimah ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah ini ya merasakan manfaatnya gitu ya untuk apa Fatimahnya jadi lebih ini ya produktif di liburan kali ini gitu ya. Nah tadi mungkin ya aspirasinya boleh ditampung oleh kepala program kita ya Cigu dan Mbak Fitri gitu ya. Insya Allah semoga ada ini bukan yang terakhir ya tapi insya Allah ada lagi yang
sesi-sesi berikutnya gitu ya. Insya Allah. Bismillah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Nah, terakhir ya mungkin ini ada sambutan juga nih dari salah satu perwakilan peserta yang mengikuti liburan bareng Quran ya bersama NN, yaitu ada Fajar Irsan. Oke, di sini sudah hadir. Adik Hadir, Fajar. hadir Kak. Oke, silakan untuk sambutannya boleh secara singkat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa ikut Zoom bareng dalam rangka acara perpisahan online kita ini. Salat berangkitan salam tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Sebelumnya perkenalkan saya Fajar dari SMA Swasta An-Nizam, perwakilan dari peserta. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya serta kesan saya selama 2 minggu mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk kesan pertama kali saya itu jujur, ini pertama kalinya saya bisa kayak bangun subuh tepat waktu yang dimana biasanya bangun subuh tepat waktu itu sangat berat kali, tapi berkat ada programnya ngafal ngefil ini, saya bisa jadi lebih semangat untuk bangun subuh tepat waktu. Terus juga yang paling berkesan itu saya baru pertama kali benar-benar mencoba untuk memaknai arti dari ayat Al-Quran, salah terkhususnya itu Quran Surah Asy-Syu'ara, yang ternyata isinya itu relate sama kehidupan remaja zaman sekarang gitu, tentang kanan dari lingkungan sampai kayak pentingnya tetap jujur dan pegang prinsip kebenaran gitu. Dan yang bonusnya lagi tiap peserta itu juga dikasih uang jajan, tapi serius yang paling berharga itu sebenarnya nilai spiritualnya, bukan cuman karena uang jajannya aja. Dan juga ngaji subuh tuh jadi waktu yang saya tunggu-tunggu gitu setiap setelah sholat gitu. Terus dan yang gak kalah berkesannya ya saya bisa mendapatkan relasi-relasi teman-teman sekalian, kakak-kakak, abang-abang mentoring yang sefrekuensi dengan satu tujuan, yaitu untuk memaknai insight-insight yang telah tersedia di aplikasi Ngafal Ngefil. Mungkin itu aja dari saya. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut dan makin banyak yang ngerasain manfaatnya gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Fajar. Kayak Masya Allah, banyak sekali ya tadi Ibrohnya nih mengikuti program liburan bareng Quran ya. Jadi tepat waktu gitu ya salat subuhnya, Masya Allah nih. Semoga nggak berhenti sampai di selesai ini aja ya program liburan Quran, tapi kelanjutannya juga bisa diterapkan terus nih habit ini ya bangun subuh tepat waktunya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan ya apa namanya janji alumni. Nah, ini yang akan dibacakan oleh Naufal Albiruni ya, Muhammad Naufal Albiruni. Nah, pada teman-teman boleh nanti mengikuti gitu ya. Dipersilakan kepada Naufal. Siap. Diharapkan kepada para peserta, teman-temanku semua, meletakkan tangan kanan di dada kiri dan membuka audio untuk mengikuti pembacaan janji alumni. Janji alumni program liburan bersama Quran. Janji alumni program liburan bersama Quran. Liburan bersama Quran. Alumni program liburan bersama Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kami, alumni program Liburan Bersama Quran, berjanji Kami Kami alumni alumni program liburan bersama Quran berjanji. Berjanji. satu, satu berusaha tetap dekat dengan Al-Quran, Berusaha tetap dekat dengan Al-Quran. bukan hanya saat program, tapi seumur hidup. bukan Bukan hanya hanya sebagai program, program tapi seumur hidup. seumur hidup. Dua, dua berusaha menyebarkan kebaikan dari ayat yang kami pelajari, berusaha Berusaha menyebarkan kebaikan dari ayat yang kami pelajari. dengan karya lisan dan teladan. Dengan karya lisan dan teladan. Tiga, Tiga. menjadi bagian dari generasi emas Indonesia. Menjadi bagian dari generasi emas Indonesia. Generasi mulia pembebas Palestina. Generasi mulia pembebas Palestina. Bersama Quran kami ingin tumbuh, bersama Allah kami ingin berjuang. Bersama Quran kami ingin tumbuh, bersama Allah kami ingin berjuang. Mereka kepada semuanya dipersilakan untuk menurunkan tangan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Naufal. Jazakallah khair. Oke, semoga Allah tolong kita semua ya teman-teman dalam apa namanya mewujudkan janji-janji kita tadi ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman di sini ada sedikit pengumuman ya untuk teman-teman semua peserta atau alumni ya dari liburan bareng Quran bersama ANN maupun juga untuk bunda-bunda ya orang tua murid di sini yang hadir. Nah, di sini akan ada agenda terdekat Ngafal Ngefil gitu ya, yaitu ada launching surah terbaru di NN nih ya yang akan diselami bersama dengan Ngafal Ngefil gitu, yaitu surah Maryam di sini ya, Masya Allah dengan temanya di sini yaitu Whisper to the Sky gitu ya. Jadi when all miracles start from a whisper gitu, Masya Allah. Jadi boleh banget nih untuk teman-teman semuanya yang ada di forum ini, juga bunda-bunda ya, orang tua murid yang hadir. Nah, untuk mengikuti juga agendanya, insya Allah akan dilaksanakan secara offline dan online gitu ya pada tanggal 26 Juli. Untuk offline nih tapi qadarullah untuk yang belum daftar mungkin ya gitu karena seatnya sudah penuh ya Masya Allah nih untuk 200 seat offline-nya sudah terisi. Nah jadi untuk yang mungkin belum mendaftar boleh ikut secara online-nya nih ya kakak-kakak semua teman-teman dan juga bunda-bunda ya. Di sini untuk acara online-nya itu di hari Sabtu malam gitu ya. Jadi malam Minggu nih kita ikutan launching surah Maryam ya, Masya Allah. Nanti akan di-spill gitu ya sneak peek-nya surah Maryam dari ayat 1 sampai 35 ya yang akan ditadaburi bersama dengan NN gitu. Nah, jadi jangan sampai kelewatan. Segera daftarkan diri dan teman-teman dan juga orang-orang yang disayangi gitu ya sekarang juga gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pengumumannya nih dari agenda terdekat NN. Nah, terakhir yang akan menjadi apa namanya sisi inti juga ya, Masya Allah dari acara kita pada malam hari ini, yaitu akan ada penyampaian motivasi Quran yang akan disampaikan oleh pembina kami, uh, Ustadz Yanuar Isfani ya, ada yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, tanpa menunggu lama lagi ya, gitu. Kami persilahkan kepada Ustadz Yanuar untuk menyampaikan motivasi kepada adik-adik, teman-teman ya, dan juga kepada para orang tua murid di sini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Saya izin mau share materi ya. Silakan Ustadz.
Saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in nama ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan bisa bertemu dalam forum ini dalam nuansa Qur'ani. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW karena dari beliaulah kita kenal Al-Quran. Dari melewati beliaulah kita mengenal Allah. Maka bersyukurlah kita. Dari Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasul, kemudian rahmat itu mantul memercikan kepada kita semua, dan kita pun dapat rahmat Allah dari percikan Al-Quran yang beliau bawa kepada kita. Dan juga saya hormati kepala sekolah, kepala program, para mentor, dan para wali murid atau orang tua, wali dari masing-masing peserta, adik-adik kalian, teman-teman, sesama sekolahan atau seumuran sekolahannya SMA SMA. Bersyukur kita oleh Allah didengar dalam forum ini, dalam masa liburan sekolah, meskipun sekolah libur, tapi Qurannya jangan libur. Nah, karena Quran nggak mengenal hari kerja, nggak mengenal tanggal merah. Ya. Nah, kemarin kita sudah bertadabur surat Asy-Syu'ara yang bermuatan kisah-kisah adegan peristiwa Musa pada zamannya. Tepatnya Musa bersama Nabi Harun menghadapi Fir'aun, dan Fir'aun dibantu oleh para penyihirnya. Dari rangkuman tadabur yang kemarin kita pelajari selama liburan ini saya cuplikan hikmahnya agar nanti kita setiap melangkah ke depannya masuk ke kelas yang baru, ke suasana yang baru atau ke sekolah yang baru, kita siap siap secara apa nurani kita, hati kita menghadapi apapun dalam kita hidup di masa-masa mendatang selama kita di sekolah nanti. Biar ada perubahan. Kalau kemarin malas, ya sekarang kalau bisa setelah alumni ini kita jadi semangat. Belajarnya semangat. Hikmah dari 3 contoh manusia dari kisah surah Asy-Syu'ara itu. Sebetulnya ada 4 orang dalam adegan peristiwa ini, yakni Fir'aun, kemudian para penyihir, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi karena dalam perannya Nabi Harun tidak begitu diekspos di Al-Quran, ya nggak disorot ibaratnya, jadi terlewatkan untuk apa ya diungkap sosok pribadi maupun karakter Harun terlewatkan. Maka menonjol hanya 3 pihak dalam kisah yang pernah kita pelajari tadabbur selama liburan, yakni Fir'aun, para penyihir, dan Nabi Musa. Bertemu dalam satu ruangan waktu itu di dalam istana. Fir'aun punya kerajaan, Saharatun para penyihir punya tali-tali tambang dan tongkat waktu itu, dan Nabi Musa hanya punya tongkat. Bertemu ini 3 orang ini atau 3 pihak ini dalam suasana di ruang tengah kerajaan tersebut. Mari kita akan merasakan sebagai penonton, melihat 3 pihak ini sedang bertemu dalam suatu perdebatan ataupun apa ya penampilan kesaktiannya masing-masing. Yang pertama adalah kita bahas Fir'aun dulu. Fir'aun punya kerajaan. Ada salah satu cuplikan Fir'aun yang mungkin kalau kita ngefeel itu akan berkesan. Ya ini apa? Misalnya gini kalimatnya. Saya baca per kalimatnya ya. Qala dia berkata, dia siapa Fir'aun? Ini berkatanya ini kepada Musa. Waktu itu ya, insya Allah kita udah hafal ini. Saya hanya tinggal ngulangi aja. Lah ini takhota ilahan goiri, wahai Musa, sungguh jika kami ini Musa, menyembah Tuhan selain aku, ilahan goiri selain aku, la ja'alannaka minal masjunin, nisa aku benar-benar akan menjadikanmu termasuk orang yang dipenjarakan. Nah, mengenai latar belakang Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, itu sebetulnya secara spesifik di Asy-Syu'ara sulit ditemukan lafadznya. Adanya di surat yang lain. Ingat bahwa kisah Musa ini bertebaran berbagai surat. Al-Baqarah ada, Al-Maidah ada, kemudian
Al-Qasas ada, Toha ada, bertebar berbagai surat. Apa hikmahnya ya? Kok nggak dikumpulkan satu surat namanya surat Musa gitu ya? Coba kita mikir sebentar ya. Yang kita kelakar ada nama surat dengan nama Nabi ya, surat Ibrahim, surat Nuh, atau lagi ya, surat Hud, surat Lut. Kok nggak ada surat Musa ya? Dari Musa banyak dijadikan berbagai surat, berbagai juz, tapi kok nggak ada, kok nggak ngumpul jadi satu? Nah, hikmahnya adalah ketika Allah membahas, misalnya Allah membahas suatu tema, misalnya di surat Al-Maidah misalnya. Nah, untuk mencontohkan sebagaimana tema itu, Allah cuplikan sepenggal dalam adegan sejarah kisah Musa. Nah, oh berarti Musa dan kaumnya Bani Israel sering dipakai Allah sebagai contoh. Entah contoh peneladanan yang buruk maupun contoh peneladanan yang baik. Nah, termasuk di sini untuk mengungkap Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan itu kenapa ya? Latar belakangnya apa ya? Motivasinya apa ya? Itu ada di surat yang lainnya. Misalnya sebagai An-Naziat. Ini adegan Fir'aun ketika mengumpulkan seluruh para pembesarnya dan seluruh orang para kepala sukunya. Firaun mengumpulkan seluruh warga Mesir waktu itu dan berkata, Fakola, maka dia berkata, Firaun kepada khalayak umum itu, kepada warganya itu, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, itu aku, nggak ada yang lain. Dewa kita, dulu namanya dewa ya di Mesir ya, dewa kita namanya Dewa Ra, Dewa Ra itu masih kalah sama aku. Jadi matahari Dewa Ra, Dewa Ra kalah sama aku. Tuhannya Musa itu kalah sama aku. Nah, jadi Firaun merasa akulah Tuhan kalian paling tinggi. Dewa Ra kalah tinggi dengan aku. Tuhannya Musa namanya Allah kalah tinggi dengan aku. Nah, kita tanda tanya, Firaun itu ngaku sebagai Tuhan itu karena apa? Maksudnya modalnya apa? Atau yakinnya karena apa? Ada jawabannya. Ada jawabannya. Yakni memang Allah mentakdirkan, ya, Allah mentakdirkan Fir'aun seumur hidupnya tidak pernah mengalami sakit apapun. Maka dia merasa bahwa dirinya bukan manusia karena nggak ada sakit. Sakit gigi nggak pernah, sakit kulit nggak pernah, digigit nyamuk loh. Ibaratnya dia nggak rasa sakit. Gitu ya. Jadi sakit lahiriah, sakit batiniah, nggak pernah. Nggak pernah. Nah, karena Fir'aun nggak pernah sakit, maka dia nggak ada yang mengeluh. Nah, dari sakit perutnya nggak pernah, sakit kepala nggak pernah. Kalau kita berkali-kali ya, kali-kali ngerjain matematika sulit, wah, jadi adem panas kita ya. Ya, jadi demam misalnya. Firaun nggak pernah demam. Ya. Kalaupun Firaun kayak kita bisa demam, wah, nanti Firaun nyarinya paracetamol. Ya, paracetamol satu pil itu cara minumnya diputek jadi dua. Pas tulisannya tuh paraceta diputek ini ya. Paracetamolnya diminum, tinggal satu mall pergi ke mall baru sembuh. Itu ya saran saya kalau kita demam, minum paracetamol dengan cara diputek jadi dua. Paracetamolnya dimakan, terus pergi ke mall, pasti sembuh itu. Nah, Firaun nggak pernah demam. Karena nggak pernah sakit itulah, maka dia merasa bukan manusia. Akhirnya nggak butuh doa. Karena nggak pernah susah, bahagia selamanya dia. Bahagia terus, sukses terus, jadi raja terus, berkuasa terus, sehat terus. Ya, ini. Jadi di Fir'aun nggak ada kota obat, nggak ada. Nggak ada kota obat ya. Kalau kita kan ada ya. Ya, Fir'aun itu nggak pernah sakit. Nah inilah, karena nggak pernah sakit, maka dirinya merasa bukan manusia, tetapi Tuhan. Nggak pernah luka, nggak pernah sakit. Maka muncul sombongnya akhirnya. Karena menurut Fir'aun, manusia pasti sakit. Saya kan nggak pernah sakit. Berarti saya adalah titisan. Titisan Tuhan. Nah, salah Tuhan sekarang berarti. Ngaku sebagai Tuhan. Oh berarti tingkat sombong paling tinggi adalah ngaku sebagai Tuhan. Coba kita banding-bandingkan dengan makhluk yang lain yang namanya iblis. Iblis itu oleh Allah ketika peristiwa di langit dulu, ya pas kita belum lahir ya, Iblis disuruh oleh Allah hormat kepada Adam. Tidak mau. Tidak mau. Tapi mengenai iblis mengakui Allah sebagai Tuhan, masih mengakui. Masih nyembah Allah. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Hanya saja iblis nggak mau patuh perintahnya. Itu aja salahnya. Kalau Firaun lebih parah lagi. Ini apa? Firaun ngaku sebagai Tuhan. Allah nggak ada. Adanya Firaun gitu maksudnya. Lebih parah lagi dengan kekafirannya sebetulnya. Benar ya? Ayo. Jadi kalau secara parah-parahan
dosa, para-paraan buruk, para-paraan kekafiran, kemusyrikan lebih buruk Fir'aun daripada iblis sebetulnya. Karena iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Sedangkan Fir'aun nggak mengaku sebagai Tuhan. Karena Fir'aun sudah dirinya ngaku sebagai Tuhan. Oh, berarti sombongnya iblis nggak mau sujud sama Adam, itu hakikatnya masih kalah dengan sombongnya Fir'aun. Karena Fir'aun nggak mau menyembah Allah yang nama Tuhan itu. Nggak mau. Nyembah Dewa Ra Matahari nggak mau. Fir'aun. Nyembah Tuhannya Musa nama Allah nggak mau. Karena Fir'aun merasa, akulah Tuhan kalian. Kalaupun ada Tuhan selain aku tetap a'la. Aku tetap paling tinggi. Kalaupun Tuhannya Musa itu ada, yang namanya Allah itu ada, Allah masih kalah sama aku. Ini kata Fir'aun. Ya, sombongnya udah melebihi iblis berarti. Nah, ini contoh satu tipe Fir'aun, sombong ngaku sebagai Tuhan. Ini cuplikannya seperti itu. Berikutnya, ini ucapan Fir'aun kepada Musa ini juga. Kala dia berkata, alam nurabbika fina walidan, bukankah kami telah mengasuhmu, wahai Musa, walidan walabitha fina min umrika sinina, dalam lingkungan keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak, ya walidan kanak-kanak. Kemudian walabitha kamu tinggal bersama kami, fina bersama kami, min umrika dari umurmu, wahai Musa. Kamu itu yang masih ingat nggak kamu waktu bayi? Kami asuh mulai dari balita, batita, dari kanak-kanak sampai remaja itu kami asuh. Masa kamu timbal balik seperti ini? Nah, jadi Fir'aun itu ungkit-ungkit amalan, ungkit-ungkit jasanya. Weh Musa, masa kamu nggak tahu diri? Sekarang kok berani melawanku? Masa kamu nggak ingat waktu kecil tuh aku asuh kamu itu ya? Banyak serba fasilitas, di kerajaan itu serba fasilitas, makan ada pelayannya dan sebagainya, terjamin ya, bergizi dari apa ya, apa dari apa namanya program makan gratisnya itu ada maksudnya ya. Yang Musa, kamu ngapa saya nggak ingat mengalami program makan gratis kerajaan ini udah jamin bertahun-tahun nih, masa nggak sadar ya Musa kamu itu ya. Nah, kami asuh karena kami umurmu melewati masa-masa program makan gratis di kerajaan kami ini. Nah, jadi Firaun merasa berjasa karena telah mengasuh Musa dari kecil hingga remaja. Karena Musa ninggalin melarikan diri dari kerajaan dari kita umur belasan tahun. Umuran SMP lah belasan tahun. Merantau pergi ke negeri Madian. Nah, tapi ternyata timbal baliknya dari Musa berupa perbuatan yang mengecewakan bagi Firaun apa? Mengecewakan karena melawan Firaun. Eh, jadi Firaun menganggap Musa nggak tahu diri, nggak balas budi, diasuh dari kanak kan remaja, ternyata timbal baliknya itu mengecewakan. Jadi dari sini kita ambil hikmah, berarti Firaun nggak ikhlas selama ini ya, jadi orang tua asuh, nggak ikhlas berarti menyesal berbuat kebaikan kepada Musa, menyesal. Ya, weh Musa, saya minta ganti rugi nih, itu baru itu ya. Udah habis sekian tahun ini program makan gratis di kerajaanku, cuma-cuma kamu timbal seperti itu, nggak berbuat sebagainya. Ini contohnya. Musa ungkit-ungkit amalan diri kepada Musa. Pingin jasanya dibalas oleh Musa dengan kebaikan juga, alias perbuatan yang Allah Fir'aun suka. Nah, berhubung Musa melawan Fir'aun, maka mengecewakan bagi Fir'aun. Fir'aun menyesal berbuat kebaikan kepada Musa. Berarti hakikatnya tidak ikhlas. Karena minta balasan kepada Musa, balasan berbuat kebaikan juga kepada Fir'aun. Ini tipe Fir'aun yang kedua. Tidak ikhlas, menyesal berbuat kebaikan. Yang ketiga, maaf ya agak kecil ya karena panjang ayatnya. Ini jawaban Fir'aun kepada para penyihir. Para penyihir ini. Qala dia berkata, amantum, aslinya tuh hanya dua kali, amantum. Kalau ada bahasa Arab, amantum. Di Al-Quran, amantum disingkat, hanya nggak ada, hanya amantum. Akan apakah, amantum, apakah kalian percaya? Boleh beriman percaya. Fir'aun berkata kepada para penyihir ini, apa kalian percaya padanya? Apa percaya ngimani Musa maksudnya? Qoblaan adana lakum, sebelum aku izin kalian. Jadi Fir'aun itu pengen apa yang berbuat oleh para penyihir itu harus izin kepadanya. Harus dia menentukan boleh enggaknya bersikap terhadap Musa itu. Nah, sungguhnya dia, ini innahu sungguhnya dia lakabirukumul ladzi alamakumus sihra
Sudah itu benar pemimpin kalian yang mengajak sihir kepada kalian. Ingat bahwa Allah itu ngirim nabi ke negeri masing-masing itu menyesuaikan zamannya. Nah, zamannya Musa di Mesir itu orang bisa ilmu magic-magic. Nah, karena bisa ilmu magic-magic, maka Allah ngirim Musa dikasih ilmu seperti itu yang setara dengan sihir, setara. Tapi kan mujizat Musa ya, bukan. Tapi bisa mengimbangi ilmu magic itu. Nah, zaman Rasul Muhammad di Mekah lagi mamarnya orang-orang lahir apa ya, orang pandai mahir membuat syair-syair, syair-syair, sajak-sajak. Maka Allah ngirim Muhammad berupa mujizat Al-Quran yang bermuatan itu bisa menandingi syair. Nah, gitu. Zaman Nabi Ibrahim itu zamannya di kala manusia itu sedang seneng-senengnya punya ilmu kesaktian kebal-kebal, kebal senjata, eh, kemudian kebal dipukuli, kebal dibakar sebagainya. Maka Allah ngirim mujizat kepada Ibrahim juga kebal, nah, gitu, menyesuaikan zamannya. Ya, jadi kekatnya mujizat para nabi itu disesuaikan dengan apa yang tantangannya di situ. Musa, ruang lingkup dakwanya, medannya menghadapi orang-orang yang ahli magic sihir, maka Musa kasih Allah ilmu yang setingkat sihir, bahkan bisa mengalahkan sihir. Nah, ini Firaun marah ini. Wahai para tukang sihir, apa kalian percaya kepadanya sebelum aku mengizinkan kalian? Oh, kalian seperti itu, ini aku ruang apa Firaun ngancam ini ya. Aku akan motong tangan kalian dan kaki kalian. Ini ternyata ini tipe Firaun yang kedua. Ya ini apa karakternya? Firaun ingin semua orang tunduk kepadanya. Ya ini harus nuruti hawa nafsunya secara paksaan dan ancaman. Jadi dia itu mentang-mentang nggak pernah sakit, nggak pernah luka. Jadi raja di raja waktu itu. Berarti menyalahgunakan jabatannya untuk berbuat dosa. Karena Firaun tahu Musa itu benar, Firaun salah. Jadi kebenaran melawan kejahatan. Firaun jahat, Firaun kejam. Musa pihak kebenaran, Firaun pihak keburukan atau pihak kejahatan. Nah, kebenaran ya nggak bisa bisa, tapi karena Firaun punya kekuasaan, maka kebenaran bisa dikalahkan kekuasaan. Ini hikmahnya ya. Musa benar. Kalau Firaun punya kuasa, maka tetap Firaun nggak mau tunduk kepada Musa. Atas kuasa Allah, para tukang sihirnya dapat hidayah dan ikut kepada Musa akhirnya. Firaun marah di situ. Firaun marah. Firaun marah. Ini contoh ya. Ini contoh tipe Firaun kedua, karakternya tiga ya, nyalahgunakan jabatannya untuk berbuat dosa. Jadi semua orang harus tunduk kepadanya. Kalau nggak mau dipaksa, dihukum salib, dihukum salib, dilempari gitu, dilempari pakai batu gitu, dihukum salib. Kayak meninggalnya istri apa Asia, Asia itu sama, dihukum salib oleh Firaun, dilempari sendiri oleh batu oleh Firaun itu. Dan dari itu di depan rakyat itu semuanya. Ini Firaun menyalahgunakan jabatannya untuk berbuat dosa. Ini contoh hikmah dari perilaku Firaun dalam kisah tersebut. Sekarang kita bahas para penyihir. Ada juga hikmah ini dari perilaku penyihir waktu itu. Falamma ja'a sakhratu qalu li fir'auna a inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin. Maka ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Firaun, apakah kami akan memperoleh imbalan besar jika kami menjadi pemenang? Jadi Firaun mengumpulin seluruh pakar-pakar penyihir seluruh Mesir, kumpulin, ibaratnya dikasih eh, apa ibaratnya imbalan Firaun. Kalau kalian bisa mengalahkan Musa, saya janji saya kasih sekian. Kasih apa Fir'aun? Ya terserah kalian minta apa. Minta tunjangan. Tunjangan dari tua atau pensiunan. Silakan. Ya, pokoknya saya jamin. Jadi para tukang sihir itu termotivasi ya mau belain Fir'aun untuk ngelawan Musa. Kenapa? Karena ada jaminan memperoleh imbalan besar masalahnya. Fir'aun janjikan masalahnya. Fir'aun bilang, kalau aku jamin saya kasih imbalan berapa dirham, berapa dinar. Bahkan kalian nanti aku masuk dalam dalam punya kartu anggota, member ya. Jadi keluargaku, dari orang terdekatku gitu ya. Jadi keluarga istana. Itu dalam ayatnya. Aku dari keluarga aku dekatkan kepadaku. Jadi kalian bisa masuk kerajaanku bebas. Aku sebagai anggota sendiri karena punya kartu member. Ya. Tuh. Jadi yang punya kartu membernya NN nggak boleh masuk. Karena NN nggak suka Fir'aun masalahnya. Nah, waktu itu penyihir suka Fir'aun ya. Maka mereka ya dapat kartu membernya itu dan memperoleh imbalan besar. Apa hikmah di sini?
ternyata waktu ini ya, ini sebelum para penyihir tobat ini ya, masih masih berbuat musyrik juga. Ternyata para penyihir lebih memilih membela pihak yang salah, yakni Fir'aun, bela Fir'aun, untuk menyerang pihak yang benar, yakni Musa, karena demi imbalan uang. Nah, ini ada hikmah. Berarti apa? Berarti para penyihir menyalahgunakan ilmunya untuk berbuat dosa. Nah, ini hati-hati ya, adik-adik sekalian, SMP, SMA, yang pandai pelajaran apapun ya, itu ilmu pandai itu jangan sampai disalahgunakan berbuat dosa. Contoh misalnya, saya pandai matematika, maka saya ngitung kalkulasi sekian-sekian dengan rumus sekian. Nah, saya pengen menipu teman saya pakai rumus ini. Seperti itu. Namanya menyalahgunakan ilmu, berbuat dosa demi menguntungkan. Nah, ini hati-hati. Kita jangan niru perilaku penyihir itu yang suka menyalahgunakan ilmunya untuk berbuat dosa apa? Ilmu dipakai untuk membela yang salah, untuk menyerang orang yang benar. Ya, ini maaf ya, ini ilmunya para pengacara ini. Maaf ya. Dari tangan para bicara pandai bersilat lidah, pandai mutar balikan pasal-pasal, bela yang salah untuk apa menyerang yang benar. Nah, ini. Kenapa mereka bilang ini? Ya ini ujung-ujungnya kayak Fir'aun, kayak penyihir demi imbalan uang. Jadi demi urusan duniawi, maka rela mereka bela yang salah. Nggak mikir akhiratnya bahwa itu berdosa, nggak mikir itu. Nah ini, tapi kita jangan kayak penyihir yang suka pakai ilmunya bela yang salah untuk menyerang yang benar. Hati-hati ya, hati-hati. Ini hikmah dari apa dialog penyihir dengan Firaun tersebut. Jadi hikmahnya. Berikutnya, ini penyihir berbicara kepada eh, Musa dan mereka merasa yakin bisa ngalahin Musa. Fa'alqau khibalahu, maka mereka melemparkan tali-tali. Khibala adalah tali tambangnya kapal besar-besar tebal. Wa isiyahum, aso namanya isiyah, tongkat-tongkat mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun, ini pakai sumpah. Demi kemuliaan Fir'aun, demi kuasa Fir'aun, sungguhnya kami benar-benar sebagai pemenangnya, golibun. Jadi mereka merasa yakin dengan ilmu hebatnya sihir itu, karena memang pakar-pakar sihir itu, pakar sihir ya. Itu bisa mengalahkan Musa. Nah, baru mereka belum melihat Musa, belum lihat saktinya Musa maksudnya. Masih katanya-katanya. Kata siapa Ustadz? Ya kata netizen lah, kata warganet lah, masih katanya. Nggak pernah lihat langsung waktu itu. Nggak pernah lihat langsung. Nah, setelah mereka bersumpah demi karena mereka dapat imbalan besar Fir'aun, termotivasi ini nyebut-nyebut nama Fir'aun, biizzati Fir'auna, demi kemuliaan Fir'aun, pasti kita menang nanti gitu. Nah, apa hikmahnya ucapan seperti ini? Kita ambil hikmahnya bahwa ternyata para penyihir ya sudah memastikan diri pasti menang dengan sebab kehebatan ilmunya itu. Alias mereka melupakan kuasanya Allah yang bisa merubah perhitungan mereka. Ya, kayak kita ini. Contoh misalnya ya, besok kita ulangan matematika. Ini contoh perasaan salah. Nggak usah belajar. Saya kan biasa, hafal rumusnya saya bisa, merem pun bisa kok. Itu namanya kita mengandalkan ilmu. Nah, lupa Allah berarti. Allah berkuasa loh, besok ngerubah ngerubah pulpen kita supaya salah bisa itu. Allah berkuasa mencabut ingatan kita supaya rumusnya hilang bisa itu. Nah, hati-hati, jangan niru para penyihir. Sudah memastikan diri pasti bisa menang dengan sebab hebatnya ilmu itu. Yang benar gimana sih? Begini yang benar. Ketika besok ulangan, ya Allah, besok ulangan matematika. Selama yang saya tahu dari para guru, saya sudah belajar. Semoga besok ya Allah, kita saya berpotensi lupa rumusnya. Semoga engkau ingatkan. Nah ini, saya bergantung kepada Allah. Itu yang bagus. Jangan gini, ya Allah saya akan pinter, saya akan ranking, pasti bisa. Besok jangan gitu. Itu kayak penyihir nanti. Akan Allah kalahkan itu. Terbukti di sini. Para penyihir menggantungkan nasib kepada ilmunya, bukan kepada Tuhan Allah. Nah ini, karena yakin, bahkan pakai sumpah nyebut nama Fir'aun. Ya, demi kekuasaan Fir'aun, kita pasti menang. Jadi lupa dengan Allah. Memang waktu itu mereka belum nyembah Allah. Ini ya, sudah memastikan diri pasti menang dengan sebab kehebatan ilmunya. Lupa kuasa Allah bisa merubah perhitungan mereka, bisa meleset itu. Ya, namanya jurus kan bisa lupa jurusnya ya.
Ini hikmah dari ucapan para penyihir. Meskipun pada akhirnya mereka bertobat dan masuk Islam waktu itu. Sekarang kita buka tentang Musa. Musa jangan lama-lama Musa ini udah 5 watt ini. Ntar lagi ya, ntar lagi. Musa adalah seorang hamba yang ada identitas. Alif lamnya, ibarat lafadz di Al-Quran. Musa itu lafadz di Al-Quran. Alif lamnya, tanwinnya, bersandarnya. Apa sih hamba? Sebetulnya abdun. Nah, tulisan hamba bisa alif lam, al-abda, al-abdi, al-abdu, sama-sama artinya hamba. Atau tanwin. Musa juga bisa sebagai hamba pakai tanwin, abdan, abdin, abdun. Musa juga sebagai hamba yang disandarkan kepada Allah. Abdullahi, Abdillahi, Abdullahi. Bedanya adalah kalau Musa sebagai hamba pakai alif lam, bermaksud merasa menyatu dalam perbuatan Allah. Maksudnya apa? Contoh misalnya, orang jatuh saya tolong. Nah, ini contoh yang salah. Ketika kita nolong orang, selesai nolong loh ya, ini contoh yang salah. Contoh yang salah gini. Ini ngomong sendiri. Untung tadi ada saya ya. Coba kalau nggak ada saya yang nolong, wah bisa mati orang itu. Ini contoh yang salah. Kenapa? Karena memuji diri, merasa tadi berbuat kebaikan sendirian. Tuhan Allah nggak ikut andil, nggak ikut campur dalam perbuatan saya. Itu salah. Yang benar gini, pas kita nolong orang, apa merasanya? Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau milih saya sebagai media bagimu untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah, Engkau pilih saya, Allah, jadi orang baik, nolong orang itu. Nah, itu berarti merasa menyatu. Merasa menyatu dalam perbuatan Allah, nolong orang itu. Hakikatnya Allah nolong dia, cuma lewat tangan saya. Nah, Musa seperti itu, Musa. Musa pengen nyadarin Fir'aun lewat diri Musa. Makanya mission impossible ini. Ya, Musa dapat tugas mission impossible sebetulnya. Apa impossible-nya itu? Kayaknya peluangnya kecil itu. Mengajak Fir'aun supaya tobat itu kecil. Kecil peluangnya, kecil. Itu mission impossible itu. Yang kedua, Musa itu sebagai hamba yang abdan tanwin. Kalau tanwin kan harokannya double. Fathah dia double atas, double bawah, dan domaten. Merasa berdua bersama Allah. Ibarat fathah di atas, berdua ketika di bawah, berkumpul ketika berdua ketika berkumpul. Karena secara bahasa fathah, fathatan terbuka, ketika lapang hatinya, ketika buka hatinya, maka merasa berdua dengan Allah ketika senang mestinya. Kasro secara bahasa apa kasro terseret jatuh ketika sedang tertindas, terdolimi, sedang jadi korban oleh program lain, tetap merasa berdua dengan Tuhannya. Nah, kemudian ketika apa dom artinya berkumpul, ketika kumpul orang banyak tetap berdua sama Allah. Musa seperti itu merasanya. Dan juga Musa adalah bersandar kepada Allah, bersandar kepadanya. Abdullahi, Abdillahi, Abdullahi. Ini Musa adalah seorang hamba yang benar-benar hamba. Dari 3 contoh rasa ini, saya ambil yang kedua. Musa merasa berdua bersamanya, merasa hamba yang tulisannya bertanwin, an in un. Bertanwin, an in un. Apa sih tanwin? Secara bahasa namanya tanwin nun nakirotun. Tanwin nakiro. Apa sih tanwin nakiro? Tanwin artinya pengasingan diri. Ya, tanwin itu nakiro pengasingan diri. Ya, ini jika seorang hamba telah mengasingkan diri dari manusia, maka akhirnya pasti merasa berdua dengan Allah saja. Maksudnya apa? Ya, ini kita semakin merasa bergantung kepada Allah di saat kita dalam kesendirian. Coba kita misalnya sedang sakit, jadi pasien di familia, di pavilion sendirian, ini nggak ada yang jaga. Itu cara mudah ingat Tuhan ketika sendirian. Nah, mari kita seperti itu. Pas kita di rumah atau di kamar sendirian, itu lebih gampang ingat Allah. Kenapa? Karena lagi sendirian. Jangan malah, daripada bengok, ngobrol di grup. Harusnya timingnya kita sedang privasi itu, dimanfaatkan itu. Karena kapan lagi Allah ketika kalau nggak sendirian. Itu hikmahnya kenapa acara NN itu selalu subuh ya, selalu subuh ya. Ini mumpung dengan suasana subuh yang hening itu, gampang ingat Allah, gampang. Bener ya? Ini timingnya tepat masalah, suasana mendukung. Ya kan ya? Ya, coba di sekolahan, wah nggak sempat, gagal fokus. Ya, kalau di rumah pas subuh itu gampang ingat Allah. Karena sedang sendirian. Ya, sendirian. Ini Musa mengalami tanwin nakiro an in un. Apa sih tanwin an? Fathatain. Apa? Fathatain 2 fathah. Merasa berdua. Yang satu fathah Musa, satu fathah Allah.
berdua dengannya ketika di atas, karena fathah di atas huruf. Dan rata-rata alias yakin menang karena didampinginya. Nah, makanya Musa ketika ditantang para penyihir, siapa yang apa ngomong duluan? Musa. Dari ketika penyihir semuanya ngumpul, Musa ada di situ, Musa mengawali ngomong. Qala lahu Musa, Musa kepada mereka, Alku ma antum mulkun. Lemparkanlah. Apa yang tidak kalian lempar, lemparkan. Orang ketika mau bertanding dan merasa pasti menang nanti, pasti nyuruh musuh duluan yang memperagakan kesaktian. Itu pasti itu. Itu pasti itu. Dari berbagai film-film action kita lihat, entah film silat lah, kungfu lah, itu biasanya ya musuhnya yang gerak duluan. Lakonnya itu nunggu. Masih seperti itu. Ini jadi pelajaran. Berarti orang kalau sudah yakin menangnya, ya, Musa kan merasa didampingi Allah. Karena merasa pasti menang nih, maka ya nyuruh musuh bergerak dulu. Coba lemparin. Seberapa sih kekuatan kali gitu yang sana. Musa pernah merasakan fathatain, pernah merasa berdua dengan Allah di atas, ya, di atas mengungguli para penyihir itu. Makanya tenang, nggak takut dengan ditawur para penyihir. Petawur Musa itu ditawur, ditawur para penyihir. Berapa orang ditawur Musa itu sendirian Musa. Nabi Harun kan nggak sakti, Nabi Harun nggak punya kesaktian. Musa punya, Musa ditawur. Ya, ini tawuran ini ya. Musa ditawur. Musa nah, tenang aja. Karena dia nggak sendiri, merasa berdua. Merasa fathatain. Apa fathah? Di atas rata-rata. Ilmu Musa di atas mereka masalahnya. Ini contoh Musa mengalami fathatain. Yang kedua kasroten. Apa kasroten? Dua kasroh. Yang satu Musa, satu Allah. Merasa berdua dengannya ketika di bawah tekanan. Karena kasroh di bawah huruf. Di bawah tekanan tak berdaya. Mana ayatnya? Contohnya ini yang pernah kita baca. Walahum alayya dan bom fa'akhafu ayab tuluni. Kalau berkata ya. Tuluni itu aku. Mereka membunuhku. Kola kalah. Allah bilang. We Musa. Tidak mungkin. Kalah. Kalah itu impossible. Kalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka membunuhmu. Nggak mungkin Musa. Kenapa? Allah memastikan Musa selamat masalahnya. Coba kita bayangkan ya, Musa dibunuh Fir'aun. Ya, filmnya bubar akhirnya. Masa lakon kalah? Gitu. Ya, ini kan ada ini kan kisah ya. Endingnya masa lakon kalah? Wah, gimana ini? Lah, masa dalam tanda kutip ya, Allah ngirim Rasul namanya Musa. Masa nggak nyelamatin ya utusannya itu? Nah, kalau maaf ya, kalau Musa mati terbunuh, maaf ya, ini tuh maaf ya, mencemarkan akhirnya. Malah Firaun semakin semakin apa ya sombong. Oh tuh lihat tuh Musa nggak ditolong Tuhannya. Tuh Musa apa matinya di tangan saya. Malah semakin sombong Musa Firaun ya kan ya. Nah, ini Allah menjamin, wahai Musa kalah. Ya bilang kata Allah ya, wahai Musa impossible, impossible. Firaun nggak akan mematikan dirimu kalau memastikan Musa selamat. Nah, kenapa? Allah jamin sungguhnya kami Musa bersama kalian mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi Allah mendampingi Musa sama Harun. Allah mendampingi dengan ngirim mereka Jibril untuk mengirim kesaktian lewat tongkatnya Musa itu. Nah, Musa merasa kasroten dalam tekanan, dalam rasa khawatir, tetap merasa berdua dengan Allah. Nah, maka jadi tenang akhirnya. Kemudian domaten apa? Doma dua doma merasa berdua dengannya ketika berkumpul. Karena secara bahasa doma artinya berkumpul sama manusia. Mana ayatnya? Maaf ya, ini melebihi 51 ya. Tapi karena tentang domaten saya cuplikan dengan 5 ayat yang lain. Tetap Asy'ara ini ayat yang lain. Jadi adegan Musa ketika ngajak kaumnya ninggalin istana Firaun, ya, ninggalin Mesir menuju Laut Merah nyebrang laut. Musa lari ya, itu kejadian tanggal 10 Muharram, malam hari 10 Muharram. Jadi Musa lari sama kaumnya, lari manual ini ya. Nah, Firaun ngejar di belakang. Karena saling kejar mengejar, falama taro al jam'ani, maka ketika kedua golongan saling saling melihat, golongan pertama yang depan Musa dan kaumnya, golongan belakang Firaun dan tentaranya. Kan taro ani saling melihat Musa noleh. Wah, dia itu. Maaf ya, saya noleh ini. Dia dramatis. Wah, di belakang itu Firaun, cepat kita lari, cepat gitu ya. Ini karena nggak bisa berhenti, nggak ada jeda iklan nih, cepat lari harusnya, nah, gitu ya. Akhirnya apa? Para sahabat Musa yang dekat Musa berkata, "Qala sabu Musa, weh Musa, percuma kita lari, di depan ada laut. Ya, kalaupun kita tuh naik kapal, harus nyari kapal dulu. Kalaupun naik perahu, nyiapin perahu dulu. Percuma, buntu kan? Kalau kan buntu. Mereka bilang innala mudrakuna. Sungguhnya kita
benar-benar akan tersusul. Percuma Musa lari cepat, percuma. Depan itu buntu ada laut. Apa kata Musa? Kalah, impossible. Ini Musa. Tidak mungkin, impossible. Inna ma'iya Robbi saya dini. Semuanya Tuhanku bersamaku. Dia akan beri petunjuk kepadaku. Nah ini, ketika Musa ngumpul orang banyak, Musa nggak bilang seperti ini. Inna allaha ma'ana. Kayak ucapan Rasul kepada Abu Bakar itu di Gua Sur. Inna allaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Nggak gitu. Musa nggak nyebut Allah. Nggak nyebut kata-kata kami. Atau kita. Nggak berbunyi Inna allaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Nggak, Musa nyebutnya dirinya. Inna ma'iya Robbi, sungguhnya Tuhanku bersamaku. Apa aku itu merasa berdua? Nah, Musa merasa dan demi Allah meskipun kumpul dengan orang banyak. Secara bentuk manusia, semakin maju ke depan jalannya buntu karena laut. Mundur ke belakang ketangkep Fir'aun. Ini secara logika kan apa ya? Pasti ketangkep itu. Ya, namanya misi impossible ini ya. Jadi impossible bisa dari Fir'aun. Kenapa? Karena buntu di depan ada laut. Ternyata di luar dugaan Musa, Allah punya rencana membelah laut. Ya kan? Musa nggak tahu rencana Allah akan belah laut lewat tongkatnya itu nggak tahu. Namanya impossible juga. Firaun punya mission impossible juga. Ini apa? Firaun pengen ngejar Musa. Nah, karena marah ke laut malah seneng Firaun kenapa? Karena buntu kan laut kan buntu. Nah, tapi Musa tenang meskipun buntu, Tuhanku bersamaku. Ini Musa Domatan. Nah, jadi mari tiga profil tadi kita ambil hikmahnya agar nggak sekedar cerita, nggak sekedar kisah dalam sejarah di Syu'ara ini. Ini kita mengalami tiga ini. Kita bisa berpotensi kayak Fir'aun, kita bisa berpotensi kayak penyihir, karakter kita maksudnya, kita juga potensi kayak Musa. Maka kesimpulannya adalah kesimpulan hikmah dari tiga contoh manusia dalam kisah Syu'ara. Yang pertama, Fir'aun. Apa Fir'aun itu? Maka mulai sekarang, Fir'aun kan tadinya sombong. Janganlah sombong ketika punya segalanya. Fir'aun sombong ini punya kesehatan. Karena sehat terus ya. Punya kesehatan, nggak pernah sakit. Sombongnya muncul. Punya nilai bagus. Punya follower banyak. Sombongnya muncul. Ini ya. Punya segalanya, jangan sombong. Jangan niru Fir'aun. Yang kedua, Fir'aun suka ungkit-ungkit amalan. Ya, mari kita jangan dia. Tetaplah ikhlas berbuat baik, meski timbal baliknya buruk. Misalnya, kita punya teman ya, teman itu sering saya bantu. Ternyata sama saya kok gitu ya, menyakiti. Enggak lagi ah, jangan gitu. Jangan itu berarti kayak Fir'aun kita itu. Jadi barang siapa membantu teman, ternyata timbal baliknya tuh buruk sama kita, terus kita berhenti nggak membantu lagi, ya ibaratnya tuh apa ya tidak membalas kebaikan maksudnya, berarti kita kayak Fir'aun. Hati-hati ya, hati-hati ini. Fir'aun suka pengen timbal balik. Ya. Yang ketiga, jangan nyalahgunakan kedudukan untuk berdosa. Misalnya saya ketua kelas, saya ketua panitia, suka nunjuk-nunjuk ngatur-ngatur. Nah, kemudian saya salah gunakan apa yang saya jabat itu. Nah, kita jangan seperti itu. Karena kita berpotensi kayak Fir'aun. Bisa sombong, kemudian bisa tidak ikhlas, dan bisa menyalahgunakan kedudukan. Ini Fir'aun. Yang kedua, para penyihir. Janganlah menyalahgunakan ilmunya untuk berbuat dosa. Jadi kita ilmu apapun kita pandai, jangan sampai untuk membela orang yang salah. Untuk membela orang yang tidak benar. Itu yang menyalahgunakan ilmu. Misalnya, saya ilmu komputer bisa, maka saya buat virus, saya sebarkan. Temannya menyalahgunakan ilmunya. Ya, ini contohnya. Yang kedua, janganlah merasa pasti bisa sendiri dengan kepandaian ilmunya, tetapi merasalah bahwa karena Allah yang Maha Pemberi kemudahan, maka kita menjadi bisa. Kalau para penyihir bilang kan para penyihir pakar-pakar pasti menang demi kuasa Fir'aun, demi mulai Fir'aun, kita pasti menang. Jadi mengandalkan ilmunya. Jadi mulai sekarang, pas kita mau ada ulangan harian atau ujian dan sebagainya, jangan menggantungkan nasib kepada hebatnya ilmu kita, jangan. Tapi selalu kepada Allah, ya Allah, kalau besok ada ujian, tolong ingetin saya apa yang saya lupa. Jadi ke atas dulu Allah dulu, baru kepada ilmu kita. Nah, agar kita senantiasa bisanya itu, Allah ngasih langsung namanya ladu nih, digerakkan. Apa yang kita nggak tahu jadi tahu akhirnya. Nah, yang terakhir profilnya Musa dalam kisah tadi adalah yakinlah bahwa Allah bersama kita dalam segala keadaan. Fathatain ketika fathah, ketika lapang.
kasroten ketika sempit, ketika lagi suntuk, galau, ya ibaratnya apa ya? eh, mengalami duka, nestapa, nan lara alias galau. Itu tetap ingat Allah. Kenapa? Allah dalam segala agar apapun kita bersamanya. Tetap merasa berdua dengannya ketika berkumpul dengan orang banyak. Kita seperti Musa merasa fathatain berdua di atas, merasa kasrotan berdua dengan Allah ketika dalam tekanan, nggak berdaya, nggak bisa ngerjain PR misalnya ya, dan merasa berdua dengannya ketika ngumpul dengan teman yang lainnya. Jadi yang kenapa? Nggak kena pengaruh teman yang buru-buru itu. Setiap teman ngajak kita berburu, kita punya filter, Allah ngingetin dalam hati kita gitu. Agar kita ke depannya dengan masuk ke kelas yang baru atau suasana yang baru, kita ibaratnya hati kita dicas dengan kisah seorang ini menjadi yang terbaru, strumnya baru, dan punya kekuatan dengan kita mengambil hikmah tiga profil orang ini, karena kita berpotensi jadi tiga orang ini masalahnya. Mari kita jangan niru Fir'aun yang buru-burunya itu, jangan niru penyihir yang burunya itu. Apa ya baiknya penyihir? Tobat, tobat. Ya, seketika yang kebenaran menang, maka langsung membela kebenaran, tobat, maka dapat hidayah. Nah, jadi jangan niru penyihir yang bela yang salah waktu itu. Dan mari kita juga bisa seperti Musa, selalu merasa berdua dengan Allah dalam segala keadaan. Demikian eh, titip pesan dari saya, oleh-oleh dari pelajaran tadabur surat Asy-Syu'ara ini. Semoga jadi kita semangat, semakin senang dengan Al-Quran, semakin semangat mengambil hikmah dari siapa saja yang Allah kisahkan di Al-Quran, agar kita ke depannya menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Demikian dari saya, maaf jika kurang lengkap materinya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz Yanuar untuk atas ilmunya ya yang sudah disampaikan pada kita di malam ini. Masya Allah, semoga menjadi motivasi ya untuk kita semua ya yang bisa diamalkan ya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin untuk ini ya agar terdokumentasikan gitu ya dengan baik, boleh nih untuk kita foto bareng dulu ya teman-teman, ayah bunda dan juga kakak semuanya yang hadir di forum ini nih yang masih standby, Masya Allah, hingga akhir acara ya, boleh untuk menyalakan kameranya yang masih standby dan tidak terkendala untuk bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Oke, ini Cikgu yang akan screenshot. Oke, boleh ya sambil dirapihkan dulu ya jilbabnya, rambutnya yang ikhwan gitu ya, yang akhwat jilbabnya boleh nih. Oke, mungkin hitung sampai 3 ya untuk on cam. Boleh nih, ayo adik-adik, teman-teman semuanya, dan kakak-kakak ya untuk dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya kita hitung sampai 3. Boleh dibantu Cikgu untuk screenshot ya. Oke, silakan. Bismillah. 1, 2, 3. Oke, ada satu layar lagi ya. Boleh nih untuk kasih pose terbaik ya. Oke, silakan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya, dan juga tentunya kepada guru kita Ustadz Yanuar yang sudah memberikan motivasi ya untuk kita semua di sini. Uh, dan untuk teman-teman nih ya yang apa namanya alumni peserta ya liburan Quran bersama NN, boleh nih nanti besok subuh ya di jam 5 sampai jam 5.10 untuk mempersiapkan ikut kuisis ya gitu untuk murojaah materi Mission Impossible-nya nih di surah Asy-Syu'ara gitu ya. Jadi karena belum sempat nih di malam ini, jadi kita agendakan di besok ba'da subuh gitu ya di jam 5 sampai jam 5 lewat 10. Oke, semoga Allah
dimudahkan buat teman-teman ya memurojaah nih, mereview lagi materi-materinya yang sudah dipelajari di surah Asy-Syu'ara Mission Impossible. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di akhir acara ya. Jazakumullah khair untuk Ustadz kita, untuk guru kita ya, Ustadz Yanuar, dan juga kepada ayah bunda yang sudah hadir, kemudian juga kepada para kakak-kakak mentor ya, kepala program, dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di sesi perpisahan online ya, liburan bersama Quran gitu ya, with NN gitu. Semoga kedepannya akan terus berlanjut ya program ini nih untuk adik-adik dan teman-teman semua bisa terus belajar Quran ya bareng NN gitu. Oke, mungkin dari saya segitu saja. Kita tutup ya teman-teman dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau gitu dipersilahkan untuk Ustadz dan teman-teman semuanya untuk live dari ruangan Zoom-nya ya. Selamat istirahat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.